Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, Yohana Laksita Sandra Amaya, dengan NIM 20 G40018 dari Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dengan tema silogisme. Awal pertama kita bahas, patut kita ketahui apa itu silogisme. Silogisme adalah penyimpulan baru yang berasal dari dua keputusan atau premis-premis sebagai bahan pembuatnya. Terdapat macam-macam silogisme. Di sini saya akan menjelaskan dua macam silogisme. Yang pertama ada silogisme kategoris, yakni silogisme yang premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Dan yang kedua ada silogisme hipotetis, yakni silogisme dengan satu atau lebih premis yang berupa keputusan hipotetis. Silogisme kategori sendiri terdiri dari dua, yakni tunggal dan tersusun. Silogisme kategoris tunggal terdiri dari dua premis saja, sedangkan silogisme kategoris tersusun terdiri dari lebih dari dua premis. Lalu lanjut ke silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kondisional, yang biasanya menggunakan ungkapan jika dan maka. Lalu yang kedua ada disjungtif, yang biasanya menggunakan ungkapan atau. Dan yang terakhir, yang ketiga ada konjungtif, yang biasanya menggunakan ungkapan tidak sekaligus, serta dan. Lanjut kita membahas silogisme kategoris. Di dalam silogisme kategoris ini ada premis minor dan premis mayor serta term antara. Premis minor ini premis yang diidentifikasi memiliki ciri khas yang berisikan term subjek. Lalu yang kedua ada premis mayor, yakni premis yang diidentifikasi atau memiliki ciri khas yang berisi term predikat. Lalu term antara itu seperti frase yang ada di dalam kedua premis. Namun term antara tidak masuk ke dalam kesimpulan. Akan kita bahas lebih lanjut lagi dengan contohnya. Di sini saya mengambil contoh silogisme kategoris tunggal. Premis mayornya sebagai contoh kalimat Sarah adalah manusia. Sarah di sini adalah term subjek dan manusia sebagai term antaranya. Lalu pada kalimat kedua, yakni premis mayor, setiap manusia dapat menjadi pintar. Di sini setiap manusia menjadi term antara dan dapat menjadi pintar merupakan term predikatnya. Kesimpulan yang dapat dihasilkan atau kesimpulan baru yang akan didapat itu akan menghilangkan term antara secara tidak langsung. Jadi sebagai contoh tadi kesimpulannya adalah Sarah dapat menjadi pintar. Nah, apa saja sih syarat silogisme? Yang pertama, silogisme tidak boleh mengandung lebih atau kurang dari 3 term. Hanya boleh 3 term saja, yang terdiri dari term subjek, term antara, dan term predikat. Syarat kedua, term antara tidak boleh masuk ke dalam kesimpulan. Yang ketiga, term antara harus bersifat universal dari salah satu premisnya. Yang keempat, kedua premis tidak boleh negatif, dan kedua premis yang positif akan menciptakan kesimpulan yang positif juga. Yang kelima, kedua premis tidak boleh partikular. Dan jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan yang akan didapat pun juga partikular. Syarat keenam, jika salah satu premis negatif,
maka kesimpulan yang akan didapat pun juga negatif. Syarat yang terakhir, jika salah satu premis negatif dan partikular, maka kesimpulannya negatif dan partikular juga. Lalu kita lanjut ke pemahaman silogisme lurus. Di sini pemahaman silogisme lurus dibagi menjadi 3. Dikatakan sebagai silogisme lurus jika terdiri dari 3 term sebagai berikut. Pemahaman silogisme lurus yang pertama, jika premis minor dibuat dengan awalan yakni term subjek lalu term antara, dan premis mayornya dibentuk dari term antara lalu term predikat. Untuk membentuk premis minor dan premis mayor seperti itu, ada syarat yang harus dipenuhi seperti premis minor harus bersifat afirmatif dan premis mayor harus bersifat universal. Lalu pemahaman silogisme lurus yang kedua, untuk mendapatkan premis minor yang dibentuk dari term subjek dahulu lalu term antara, dan premis mayor yang dibentuk dari term predikat lalu term antara, harus ada syarat yang dipenuhi seperti salah satu premis harus negatif, dan premis mayor harus bersifat universal. Pada pemahaman silogisme lurus yang ketiga, untuk mendapatkan premis minor dengan dibentuknya terlebih dahulu term antara lalu term subjek, dan premis mayor dengan term antara dahulu lalu term predikat, ada syarat yang harus dipenuhi yakni premis minor harus bersifat afirmatif dan kesimpulannya partikular. Lalu kita lanjut ke silogisme tersusun. Silogisme tersusun atau silogisme kategoris tersusun terdiri dari 2. Yang pertama episerema, yakni silogisme yang salah satu premisnya, bahkan kedua premisnya, disambung dengan pembuktiannya, atau yang bisa kita sebut dengan premis yang kasual. Yang kedua ada entimema, yakni silogisme yang salah satu premisnya atau kesimpulannya dilampaui. Dapat kita sebut dengan silogisme yang dipersingkat. Lanjut pada pembahasan apa itu polisilogisme. Polisilogisme adalah suatu deretan silogisme sehingga memiliki satu kesimpulan dengan premis silogisme lainnya. Di sini akan kita bahas satu contoh. Seorang yang menginginkan lebih daripada yang dimilikinya merasa tidak puas. Seseorang yang rakus adalah seorang yang menginginkan lebih dari yang dimilikinya. Dengan ini, kesimpulan yang pertama, seorang yang rakus merasa tidak puas. Lalu dilanjutkan dengan seorang yang kikir adalah seorang yang rakus. Kesimpulan yang kedua, seorang yang kikir adalah seorang yang rakus. Kita lanjutkan lagi dengan menyebutkan subjeknya, yakni si Fulan adalah seorang yang kikir. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, si Fulan tidak merasa puas. Apa itu sorites? Sorites adalah suatu macam polisilogisme dengan suatu deret silogisme yang terdiri dari lebih dari 3 keputusan. Keputusan-keputusan tersebut yang termasuk dalam sorites dihubungkan satu sama lain sehingga predikat keputusan yang satu akan menjadi subjek keputusan berikutnya. Dalam kesimpulan pada sorites, subjek dari keputusan pertama dihubungkan dengan predikat keputusan yang terakhir.
Kita lihat contoh sorry test. Orang yang tidak mengendalikan keinginannya menginginkan 1001 macam barang. Orang yang menginginkan 1001 macam barang, banyak sekali kebutuhannya. Orang yang banyak sekali kebutuhannya tidak tentram hatinya. Dari kalimat-kalimat keputusan atau premis-premis yang ada, dapat disimpulkan jadi satu kesimpulan yang baru, yakni orang yang tidak mengendalikan keinginannya akan tidak tentram hatinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga Anda semua dapat mengambil manfaatnya untuk kepentingan kita bersama. Sekian dari saya, terima kasih.